Jam sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Semua orang sudah terlelap dalam mimpi. Kami manusia malam siap menemani. Ya. Selamat malam para penikmat podcast di seluruh Indonesia. Kembali lagi bersama... Kembali lagi? Ini adalah podcast pertama kita, bro. Apanya yang kembali lagi? Baru pertama udah kembali. Iya. Jadi, ini adalah podcast perdana dari kita bertiga. Jadi, di sini kita beranggotakan dari yang pertama dulu, dari yang paling ganteng, ada Babang Pamungkas. Wah, Babang Pamungkas. Pamungkas Bisa gigi lu diperkenalkan dulu dirinya? gendut. Pamungkas gigi lu gendut. Wah. Ya, kenalin namaku Daris. Udah gitu aja deh. Nama aja dah. Asal nggak mau status. Nggak usah. Oke, kita lanjutkan lagi ke Bang Politikus. Wah, ini Wih. politikus bangsa, Siap. teman semua. FYI. Mana? Dari mana politikusnya? Wah, Sudah ada lihat jawab saja aja. lah Langsung namanya. kenalan ya? Langsung kenalan. Ya, kenalin nama aku Dava. Langsung Oke. lanjut. Oke, kalau nama aku sendiri itu Ahmad Daniel Sila Zamzami sebagai rakyat jelata. Jadi di sini saya berperan sebagai moderator. Wah, makanya agak bacot sedikit. Maka podcast gak ada moderator lah. Ngobrol Gak biasa ada aja. moderator Gak ya? ada. Ya udah. Sudah berarti Bacot aja inilah. apakah? Ya, oke, siap. Jadi kita di sini langsung membacot saja. Kenalan dulu bacot. nama podcastnya. Oh iya, kenalan. Oke, kita Iya. memperkenalkan dulu nama podcast kita bertiga di sini adalah apa? Manusia Malam. Mungkin bisa dijelasin dulu manusia malam itu apa, Aris? Manusia Malam adalah sebuah podcast gabut yang diisi oleh 3 orang gabut yang terjadi pada saat malam. Jadinya namanya Manusia Malam. Kenapa malam, Dan? Kenapa malam? Kenapa bikinnya malam? Malam ini kami itu cenderung idenya tuh lebih encer pada saat malam hari. Jadi pada saat jam itu sudah menunjukkan pukul 15 ke atas, wah, terus makin kencang. meledak-ledak isinya. Makin kencang. Jadi ilmu pengetahuan itu yang awal mulanya itu kecil jadi Siap. seperti itu kurang lebih. Nah, jadi di pembahasan podcast kita pertama nih, kita bakalan bahas apa nih? Kita ke pendahuluan dulu ya. Kita pendahuluan dulu. Kalau misalkan podcast ini sebenarnya pengen kita alihkan nih. Kita pengen alihkan ke buat lomba ya. Buat lomba. Yang pertama nih, podcast yang pertama ya? Podcast yang pertama kita alihkan buat lomba. Jadi ada lomba. Dari mana sih? Babang David. Ingat nggak dari Dari mana? Unpad kalau nggak salah. Unpad. Dari Unpad. Universitas Pokoknya Padjadjaran. Parah, gak inget nih. Hashtagnya sih. Iya, pokoknya Ini ada loh lomba tujuan dari itu buat podcast. Pesan untuk dunia. Nah, iya. Pokoknya temanya itu pesan untuk dunia di tengah pandemi. Cuman apa gitu hashtagnya lupa. Mohon maaf panitia nih, bukan bermaksud untuk melupakan. Tapi ya seperti itulah. Apa ya, Bang Pelupa? Jadi dari temanya sendiri tuh kan pesan untuk dunia di pandemi nih. Nah, jadi mungkin kalau misalkan kita kasih pesan dulu nih, kita kasih pesan buat dunia sendiri kira-kira terkait pandemi nih. Apa ya? Kita mulai dari Babang David dulu deh. Buat seluruh masyarakat.
Jadi kalau dari aku sendiri mungkin pesannya adalah kita di sini seluruh masyarakat Indonesia khususnya yang sedang mengalami wabah corona ya, semoga cepat pulih Indonesia, Amin. semoga bisa kembali lagi beraktivitas pada umumnya, semua ruang publik dibuka kembali dengan dasar protokol kesehatan dan kita lebih peduli dengan kesehatan tersebut. Amin. Tapi jangan lupa juga buat teman-teman semua, seluruh pendengar, bahwasanya selain COVID-19 juga banyak lagi permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia yang akibat COVID sendiri itu malah tenggelam gitu. Seakan-akan tidak terjadi apa-apa di tengah-tengah kita semua. Nah, mungkin itu sih pesannya buat para pendengar dan khususnya kepada aku pribadi. Oke, Lanjut itu ke Daniel. betul guys. Kita lanjutkan nih, Babang Daris pengen ngomong sesuatu nggak? Tambahin gak nih? Ya nama ini kita ya. Kalau dari aku sih sebenarnya intinya kalau buat sekarang nih buat aku yang paling baik dalam sekarang adalah mode bertahan ya. Dalam artian karena banyaknya orang-orang atau semua orang bahkan ya, semua orang pasti terdampak akan hal corona seperti ini. Jadi saatnya kita bertahan satu sama lain, menjaga satu sama lain, stay safe aja buat semuanya dan semoga kita bisa melewati semua ini dengan baik. Semoga semuanya juga bisa nanti recover dengan baik setelah adanya corona ini. Amin. Ya semoga diberikan yang terbaik aja buat semuanya. Amin. Amin. Golden Ways. Wah. Amin. Golden Ways. Jadi memang ya, tadi kan ini pesannya untuk dunia di tengah pandemi. Tadi itu udah dikasih bocorannya sedikit, spoilernya sedikit sama Babang David. Sebenarnya kita nggak bakalan lebih banyak bahas di bagian coronanya ya. Soalnya karena emang dari permasalahan corona ini senjatanya yang paling utama itu terletak di masyarakatnya. Pada saat kita bahan di rumah, seperti apa yang dibilang Babang Daris, itu menjadi obatnya, kayak gitu loh. Nah, maka oleh karena itu kita coba membuka kembali nih insight masyarakat. Kalau misalkan ada isu yang nggak kalah penting di samping corona ini. Corona itu penting, tapi ada lagi nih isu yang nggak kalah pentingnya. Kita nggak usah jauh-jauh deh ke dunia. Kita ke Indonesia dulu ya. Ruang lingkup kecil dulu deh, Indonesia dulu. Tapi sebelumnya kita bawa nih isu yang lagi panas-panas sekarang ini apa ya contohnya ya? Apa? Satu apa? Ada kasus apa silahkan. Itu ada Bang Dari semangat banget. Nih semua baju kita warna hitam nih. Iya, kita Black Lives Matter. Kita lagi kompakan nih. Black Lives Matter, bro. Nah, jadi itu ya, isu yang pertama tuh. Sekarang ini lagi panas-panasnya ada Black Lives Matter. Itu dari internasional pun itu udah sangat panas sekali, udah sangat Minneapolis itu udah luar biasa dah. Gak cuma Minneapolis ya, seluruh negara seluruh bagian negara dari Amerika Serikat juga kulihat demonstrasinya gila-gilaan sih. Gila banget. Terbakar semuanya. Antum Donald Trump. Mohon maaf, Pak. Nah, itu luar biasa. Hati-hati loh. Jauh. Hati-hati. Nanti diketuk pintunya. Tidak bisa. Nanti diketuk pintunya. Punten FBI. Punten FBI. Beliau sedang ada di bunker bawah tanah. Punten FBI. Bisa mendengar. Lanjut. Nah, isu apa lagi? Isu itu ya. Kalau misalkan di dunia internasional, kita bawa dulu nih, kita bawa isu kita yang ada di Indonesia. Wah, apa sekarang nih? Sekarang ini lagi terkenalnya isu-isu yang ada di Papua kita sendiri. Wah, itu luar biasa tuh saudara-saudara kita di timur. Padahal orang sekarang ini berfokusnya pada si George Floyd. Padahal kita itu di isu paling dekat ini ada di saudara kita di tanah Papua. Kalau peribahasanya itu gajah di pelupuk mata itu tidak terlihat, semut di seberang lautan itu terlihat. Wah, seperti itu, bro. Iya. Nah, kira-kira ada yang pengen ngasih pandangan gak nih buat keadaan kita yang
lagi ada di Indonesia ini kayak gitu buat Black Lives Matter tapi di Oke, timur daerah mungkin kita. kasih pandangan ya. Oke. Nih, David, Boleh David, ya. Jadi David. jadi kalau dari aku sendiri sebenarnya sangat luar biasa ya. Pertama kita semua sepakat mungkin kalau aksi yang telah terjadi di negara bagian Amerika Serikat itu sungguh luar biasa. Tapi mungkin kita juga semua sepakat bahwasanya ketika ada kejadian yang mungkin di luar daripada substansi aksinya, mungkin itu adalah salah satu hal yang tidak perlu dicontoh gitu ya. Yang contohnya yang kemarin penjarahan-penjarahan yang ada di toko-toko gerai yang di sekitar dari area aksinya. Betul. Tapi di sini sebetulnya aku pribadi pun sangat mensyukuri gitu. Kenapa? Karena darinya akibat aksi ini kita tiba-tiba ke-trigger lagi nih. Tadi sudah dibilang sama Daniel, kalau tiba-tiba kita ke-trigger dan kembali terangkat lagi isu tentang Papua ini. Yang bahwasanya ini juga menjadi salah satu isu yang tak pernah tertuntaskan hingga saat ini gitu. Dan tadi seperti yang Daniel bilang, gajah yang di pelupuk mata itu tidak terlihat gitu. Padahal Papua ini yang adalah saudara kita, tapi malah tidak terperhatikan dengan baik gitu. Nah mungkin itu sih kasih pandangan dulu untuk yang pertama ini. Mungkin bisa dilanjutin oleh teman-teman. Gimana? Daris nih. Diem baik. Mau ngomong apa aja? Tawa. Kalau dari aku sendiri sih, kalau buat kasus rasisme nih ya, sebenarnya ya awalnya ini kan awal mula gejolaknya kenapa bisa merebak lagi karena isu-isu yang ada di Amerika Serikat, kasus dari George Floyd itu sendiri. Dan setelah aku lihat juga sebenarnya anak muda Indonesia ini sudah cukup sadar gitu loh. Nggak sedikit juga orang yang berpikiran misalnya jangan jauh-jauh ke Amerika Serikat dulu lah, kita di Indonesia dulu. Kalau teman-teman ngikutin di Twitter ya, udah banyak kok thread-thread di Twitter tuh yang menunjukkan kalau memang adanya dukungan dari masyarakat Indonesia sendiri, dari pemudanya Indonesia sendiri buat kayak menggaungkan masalah di Papua ini masih ada, masalah di Indonesia ini masih ada, jadi jangan jauh-jauh. Contoh paling dekatnya itu kalau nggak salah 1 tahun yang lalu kurang lebih ada kasus di Surabaya sama Malang, di asrama mahasiswanya. Pasti semua teman-teman masih pada ingat itu kan. Dan itu sebenarnya kasus yang cukup menghebohkan ya pada saat itu. Dan juga sebelum dilanjutin, ini mengingatkan kepada teman-teman yang mendengarkan ataupun melihat, jadi maksud kami untuk istilahnya ngomong masalah ini bukan karena flashback untuk mengingat masalah yang hal buruk ya. Kami ingin mengingatkan dan juga mengedukasi. Jangan sampai hal seperti ini bisa terulang di kemudian hari gitu loh. Ngingetin aja, sama-sama ngingetin. Buat aku itu dulu aja sih. Silakan kepada Bang Daniel. Nah, kalau misalkan kita lihat lagi nih, kita telisik lagi ya. Bahkan permasalahan yang 1 tahun lalu itu terbawa nih sampai sekarang nih. Jadi ada sekarang itu mantan Ketua BEM Universitas Cendrawasih, nama beliau itu Ferry Kombo. Nah, jadi dia itu bersama teman-temannya ada Presiden Mahasiswa Universitas Sains dan Teknologi Jayapura, Alex Gobay, habis itu ada Hengki Hilapop, habis itu ada Irwanus Orob Mabin. Itu pokoknya teman-temannya yang pada saat itu, pada waktu tahun lalu itu, mereka melakukan aksi di Jayapura. Nah, jadi pada saat mereka melakukan aksi di Jayapura itu, mereka menyatakan bahwa mereka itu ingin bahasanya itu melakukan penyetaraan lah dalam ras kayak gitu loh, dalam segi ras ini. Nah, pada saat di tahun ini, itu di-up-lah kejadian ini dengan tuduhan di mana mereka itu melakukan yang namanya makar. Padahal kalau misalkan kita lihat ya, makar ini adalah suatu bentuk penggulingan. Jauh sekali pada saat mereka itu melakukan demonstrasi pada saat tahun lalu mengenai penyetaraan dari ras mereka. Nah, ini apa ya, pada saat kita mengatakan kepemerintahan sekarang ini tidak adil, memang tidak adil, bro. Bahasanya itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Memang
parah sekali. Jadi Membingungkan. ini Bapak Ferry Kombo ini ya, Iya. beliau ini mengalami tuntutan selama 10 tahun. 10 tahun penjara, temannya juga ada 10 tahun, 5 tahun penjara. Gara-gara tuduhan makar, bro. Kalau misalkan kita telisik ya, Presbem, salah satu institusi yang ada di Jawa, itu mendapatkan yang namanya AdSense, atau mendapatkan namanya endorsement. Sedangkan teman kita yang Reformasi satu kok di ini, Shopee. aduh, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Reformasi kok di Shopee. Tapi teman kita, saudara kita yang ada di sini, itu mendapatkan yang namanya tuntutan. Astagfirullah. Yang bahkan Ini jauh. adalah salah satu bentuk, ya Allah, Iya. bentuk rasisme ya. Bentuk rasisme secara tidak langsung. Kayak gitu loh. Padahal demonstrasinya itu menunjukkan bahwa harus ada kesetaraan dalam ras. Tapi malah dituduh makar sekarang ini. Dan kalau nggak salah ya, aku pernah juga dengar beritanya tuh. Dan kalau nggak salah dari berita terakhir yang ku dapet tuh, baca-baca kan, awalnya tuh sempet tuh, kalau nggak salah bisa dicek juga nanti, mereka tuh awalnya mau dibebasin, tapi nggak jadi. Tapi nggak jadi. Nah, habis itu, aku baru juga baca beberapa hari yang lalu, kasus yang di Surabaya Malang tadi. Itu ada sebuah pertanyaan sih buat aku. Kalau yang kayak gini kan, misalnya teman-teman kita yang dari Uncen ya, Universitas Cendrawasih tadi melakukan yang mungkin secara kalau kita pikir itu ketidakadilan hukum lah. Nah, kalau kita bisa lihat pelaku tersangka dari kasus rasisme di Surabaya kayaknya, yang Surabaya tuh harusnya tuntutannya tuh berapa tahun gitu. Tapi sampai akhirnya diketok palu, tuntutannya cuma jadi, ini kalau nggak salah, coba bisa dicek lagi 5 bulan. Kalau nggak salah, coba bisa dicek lagi. Yang jelas tuntutan awal sama tuntutan akhirnya sangat berbeda jauh. Dan ini sempat dikritik pada saat itu oleh teman-teman mahasiswa dari Papua. Nah, ini cukup aneh juga sih menurutku. Tapi ya wallahu a'lam. Karena memang polemik pada saat ini cukup menggunakan logika ya. Kalau misalkan menurut pandangan Babang David gimana nih? Kalau misalkan dari insight Babang David. Ini soalnya menarik nih ya. Karena ini memang baru-baru aja diketok palu bro, 10 tahun. Wah, parah bro. Ya, ini kalau dari pandanganku ya. Jadi kalau dari pandanganku pribadi, sebenarnya ya hal itu tentu sangat setuju yang dikatakan oleh Daniel tadi ya, sangat tidak masuk dalam akal gitu. Bagaimana bisa bahwasanya berita itu sudah berita tempo lalu gitu, tahun sebelumnya dengan tujuan yang ingin dicapainya pada tahun tersebut, tapi karena terpublikasi di tahun ini, lalu tiba-tiba ada tuduhan baru gitu. Seperti itu kan kronologinya kalau nggak salah ya. Iya kan? Tiba-tiba video lama itu terpublikasi lagi gitu. Dengan tuduhan adanya makar, ingin penggulingan. Turunkan bla 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 kan tulisannya kalau nggak salah. Ya saya tahu videonya ya. Saya tahu videonya itu sebenarnya video tahun 2019 gitu. Tapi karena lagi ramenya isu-isu tentang rasisme, terus isu-isu tentang COVID-19, mungkin akhirnya membuat salah satu oknum mempublikasikan lagi video tersebut. Dan akhirnya terselidikilah orang-orang yang dalam video itu dan tertangkap kan, seperti itu ya. Betul. Nah itu sungguh hal yang sangat disayangkan ya, hal yang sangat disayangkan kepada pemerintah dan juga kepada oknum yang bersangkutan itu, yang kita tidak tahu siapa orangnya, yang begitu tidak sesuai dengan tempat dan kondisinya gitu, tidak sesuai dengan waktunya, mempublikasikan hal-hal yang tidak sesuai gitu. Itu sih yang menurut dari pandanganku pribadi itu sungguh tidak masuk akal gitu kalau dari pandanganku. Mungkin itu sih. Daris bisa yang lain atau nanggapin? Pokoknya kalau misalkan kita lihat ya ini udah parah banget dah. Kalau misalkan ini
memang kayaknya perlu suara dari teman-teman semua sih nih buat para pendengar podcast. Kalau bisa, mari sama-sama kita gaungkan, kita kasih pertolongan, paling enggak kita bisa bersuara kayak gitu loh, kebebasan buat Ferry Combo ini, buat Presma Universitas Cendrawasih ini. Karena emang, ya Allah, ini adalah apa ya, bentuk kezoliman kayak gitu loh. Yang sebenarnya Setuju. ini harus bisa kita bersama, bro. Kita harus tangani bersama. Jangan sampai ini kita biarkan. Nah, mungkin buat pertanyaan-pertanyaan yang lain deh kita open nih dari Babang Daris mungkin atau Babang David yang pengen ditanyain nih. Kita open lagi. Mungkin apakah adakah solusi kayak gitu loh? Atau ada yang mau ditanyain gak nih? Bang David dari Bang David. Kayaknya dari tadi mikir banyak nih. Mana ada. Sebenarnya ini hal menarik ya. Sebenarnya hal-hal seperti ini juga tidak hanya terjadi sekali dua kali ya di Indonesia sendiri. Banyak sekali hal-hal yang terjadi seperti ini juga kasusnya. Cuman kalau yang kita lihat itu paling sering pada saat masa pemilu ya. Karena mungkin kita tahu ada kubu A dan kubu B yang akhirnya saling menjatuhkan dengan itu sebenarnya menjadi makanan secara tidak langsung ya, itu menjadi makanan sehari-hari kita pada akhirnya ketika kita memasuki masa kampanye pemilu kan. Contohnya aja yang nggak usah lama-lama, tahun sebelumnya aja yang masa kampanye dulu itu ada yang istilahnya inilah, istilahnya itulah. Itu gila banget sih, mempublikasikan video lama, tapi sebenarnya dipublikasikan pada tahun 2019, dan itu memang menjadi sesuatu hal yang sudah terbiasa akhirnya ya masyarakat Indonesia. Tapi sebenarnya ini juga yang menentukan kita kan. Sebenarnya aku yakin sendiri masyarakat Indonesia itu sebenarnya cerdas semua gitu. Dia bisa tahu yang mana hoax, yang mana realita di lapangan. Tapi ya ini sungguh disayangkan ya bahwasanya tadi kejadian yang di Papua itu sebenarnya sudah terjadi di tahun lalu dengan tujuan yang diperjuangkan dia yang A, tapi malah dituduh dengan salah satu daripada tuduhan yang tidak benar sama sekali gitu. Itu sangat disayangkan sih, dan ini adalah salah satu budaya juga yang sangat disayangkan juga oleh aku pribadi gitu kepada seluruh oknum ya. Mungkin itu kan hanya segelintir oknum mungkin yang melakukan hal itu. Betul. Bukan seluruh masyarakat Indonesia, tapi aku yakin masyarakat Indonesia itu adalah orang-orang yang cerdas juga sebenarnya. Itu sih, dan kalau dari aku nambahin. Itu jatuhnya jadi bahaya framing gak sih? Iya. Bahaya banget, makanya kalau kita lihat kalau dalam kehidupan zaman sekarang yang semua orang tuh udah banyak pegang HP dan HP-nya tuh udah bisa ngelihat dapat berita, buka IG apa segala. Makanya itu bahayanya banget ketika kita main bersosial media tapi tidak bisa dalam hal ini bertanggung jawab atas apa yang kita keluarkan atau kita sampaikan. Dalam hal ini berarti oknum-oknum tertentu yang mungkin ada punya maksud yang jelek-jelek gitu loh. Seharusnya ini yang bisa kita perhatikan lebih lanjut gitu loh. Betul. Bagaimana kita mencegah framing ini ya, framing jelek ini nih. Nah, ini perlu peran nih dari para pendengar podcast. Jadilah para pendengar cerdas untuk bisa memilah informasi yang masuk. Itu WA keluarga ditahan. Nah, jangan semuanya dimasukkan. Hoax. Sedikit-sedikit. Hoax WA ini the best, gila. Sedikit-sedikit. Ini itu, plengseran, ini itu. Tidak ada bro. Cek dulu, oke? Cek dulu kredibilitas beritanya ya. Nah, jadi kita harus melihat dulu legalitas dari beritanya kayak gimana ya. Nah, kemudian kita lanjut nih. Mungkin kita lebih banyak berfokus pada bagian rasismenya kan. Nah, jadi mungkin dari solusi buat teman-teman para pendengar nih, kira-kira supaya mungkin ada yang sebelumnya secara tidak sadar itu melakukan yang namanya bentuk rasisme. Kayak misalkan karena kita terlalu dekat kita bersahabat dengan teman-teman, ada yang kulitnya agak teman dikit, woi gitu kan.
woi buluk kira-kira kayak gitu kan, kayak gitu. Woi hitam, wah itu contoh mungkin ada kayak gitu loh. Nah mungkin dari teman-teman semua, apakah ada nih solusi supaya kira-kira ini bisa kita cegah kayak gitu loh, biar nggak jadi kebiasaan kayak gitu. Dari siapa nih pengen ngejawab? Daris dulu deh, Daris. Aku ya. Daris ganteng. Ayo, Daris ganteng. Mau dari. Kalau dari aku sendiri sih, menurutku faktor kebiasaan itu ya jadinya. Faktor kebiasaan, soalnya aku pernah baca dan aku setuju akan hal ini itu. Semua orang terlahir untuk menjadi tidak rasis. Itu membuktikan kalaupun ada orang-orang rasis, berarti mereka tumbuh di lingkungan yang rasis. Which is berarti orang-orang lain yang memengaruhi mereka, bukan dari mereka sendiri gitu loh. Nah, aku nggak bilang aku juga udah pure nggak rasis gitu loh. Aku mengakui gitu loh. Aku ya namanya ejek-ejekan pernah. Cuma maksudnya mungkin spesifik ya. Kita kalau ras nih kan mungkin ke yang memang beda ras. Kalau aku sampai sekarang seingatku aku nggak pernah gitu ngejek langsung gitu ke apa? Bohong. Gak pernah aku lah. Lanjut. Tapi kalaupun memang mohon maaf guys. Parah. Tapi kalau memang istilahnya kalau memang bisa gitu loh, pasti aku ingin menghilangkan gitu lah ini. Aku sekali lagi bukannya aku udah bagus dalam hal ini, tapi ya sama-sama mengingatkan aja. Jadi menurutku itu faktor kebiasaan gitu, faktor kebiasaan yang berulang dan dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Menurutku gitu sih. Betul. Kira tambahan nih dari Bang David. Kalau Bang David kayak gimana nih pandangannya, insight-nya? Jadi yang pertama dulu ya, yang tadi yang terkait tentang framing ya, itu penting sih buat kita pahami sama-sama. Dan di sini mungkin aku ingin menekankan juga bahwasanya itu merupakan suatu hal yang buruk gitu. Dan kita sebagai masyarakat Indonesia mesti cerdas dalam memilah informasi dalam media online ini, karena begitu luar biasa ya. Semua orang bahkan bisa melakukan segala hal tanpa ada batasan. Dan itu menjadi tantangan buat kita semua untuk menjadi seorang yang lebih cerdas lagi. Terus tadi dari pertanyaannya Daniel tadi, kalau dari aku pribadi mungkin sebenarnya sepakat dengan dikatakan oleh Daris, kalau bahwasanya ketika kita berinteraksi, melakukan komunikasi dengan sesama manusia, tentunya ada beberapa hal yang menjadi faktornya. Salah satunya itu adalah lingkungan tadi yang disebutkan oleh Daris, dan juga ingin nambahkan juga adalah waktu dan tempatnya. Jadi kadang misalnya kita berbicara dengan lawan bicara kita juga harus mengetahui di mana waktu dan tempatnya kita berbicara tersebut. Misalnya kita kayak contoh, kita waktunya dan tempatnya itu kita berbicara dengan orang Asia di negara Asia juga, dan kita Asia, terus lawan bicara kita Asia, tentu ketika kita nyebut ras Asia juga mereka juga tidak bermasalah kan. Terus juga misalnya ketika kita adalah orang Afrika, terus lawan bicara kita adalah orang Afrika, tapi kita sedang berbicara di Afrika misalnya, ketika kita ngejek ataupun berbahasa ras tentang Afrika, tentu juga tidak akan masalah bagi orang-orang seperti mereka kan, seperti itu. Jadi kadang dalam interaksi komunikasi itu adalah salah satu hal yang penting juga. Terus yang terakhir mungkin nambahkan juga yang menjadi salah satu hal yang mungkin bisa menjadi solusi adalah bagaimana daripada pendidikan karakter itu yang bisa kita terapkan di antara keluarga dan guru. Nah itu saya sebenarnya aku sendiri sepakat sih dengan apa yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan kita sekarang ya, walaupun banyak sekali di luar sana sedang mencarinya yang entah kemana, mungkin lagi sibuk mungkin ngurusin sekolah-sekolah atau keluarganya, kan kita nggak tahu ya. Tapi sepakat sih dengan apa yang dikatakannya, kalau pendidikan karakter adalah salah satu solusi kunci bagi kita untuk dalam menanggapi dan mengantisipasi seluruh
isu-isu yang ada di Indonesia. Mungkin itu kalau dari tambahanku dan Tetap ya, golden ways. Yang penting di sini kita Dari tadi bagaimana melihat kondisi ya. bentar, dari tadi kayaknya aku sama David aja jadi memberikan pandangan kepa Ikam dan iya nih. dari Daniel dong. Karena ini pengen ngasih pandangan, bro. Oh iya. Lanjut. BTW karena berhubungan dengan waktu dipercepat dikit ya. Nah, atau kita break dulu ya, kita buat room baru nih. Oh. Jadi ini buat para pendengar podcast, mohon maaf karena tidak pro, jadi waktunya 40 menit doang. Iya, ini jujur aja nih. Sekarang namanya mahasiswa miskin ya. kami miskin but. Iya. Jadi $15 kalau bisa ada AdSense abis ini. Iya. Walaupun podcast pertama ya, paling nggak berharaplah sedikit. Iya. Ini pengen ngasih insight ya. Yang penting kalau misalkan yang aku tangkap ya dari kedua babang ganteng ini itu melihat bagaimana kondisi pada saat kita menerapkan yang namanya mungkin ada beberapa julukan lah pada saat kita melihat kondisi kita bersosialisasi kah, itu tentunya kita harus bisa memilih kayak gitu loh. Memilah mungkin orang ini asing kayak gitu loh. Terus kita tidak boleh seenaknya menggunakan mungkin salah satu contohnya N-word kayak tadi itu. Ataupun kita harus bisa melihat kondisi di mana kan ada tuh pada saat kita ke Tanah Abang nih. Mungkin buat teman-teman yang sering belanja kita panggil cinci kayak gitu loh. Cingko kayak gitu loh. Tapi pada saat kita mungkin berteman, tiba-tiba kita panggil engko pada saat ada teman kita yang dari etnis, itu tidak boleh bro, kita harus bisa memilah kondisi-kondisinya kayak gitu loh. Nah mungkin itu sih, lebih ke arah memilah tempat atau kondisi pada saat kita berucap, pada saat orang tersebut fine dengan apa yang kita ucapkan, menurut itu adalah hal yang fine sih kayak gitu loh. Asal tidak sampai melukai perasaan orang yang kita ajak bicara tadi. Woi, selamat datang Golden Ways. Maka ini gabut aja nih. Maka bacot aja isinya, Yer. Ini bacot gak ini? Bacot santuy. Bantuy. Apa sih? Kan bacot santuy, bantuy. Betul. Ngegas deh. Lanjut. Tapi ini waktunya 37 menit nih. 37 menit. Udah mau kita break habis. dulu apa gimana? Ya break dulu. Kita break dulu. Ya udah. Kita break habis itu buat bikin room baru ya, kita buat room baru. Nih break 1 2 3. Set. Ya, welcome back. Oke, lanjut. Nih, jadi dipastikan buat para pendengar nih dipastikan kalau podcast ini tidak ada settingan ya. Nggak bakal diedit, cuma bakal digabungin aja. Jadi pure ya diomongin di sini, itu juga yang kami ceplosin gitu loh. Tidak ada setting-settingan kayak rumah uya-kuya. Iya. Nah, jadi kita ceplas-ceplos. Anda bilang suatu merek dari TV tidak boleh. Nggak apa-apa lah. Kita lanjut lagi nih ke pembicaraan berikutnya nih. Kita pengen bahas apa nih? Ada di Indonesia nih lagi panas. Itu ada korupsi. Enggak, ada UKT sih. Sebelumnya aku ada satu pesan terakhir buat hal apa sih yang tadi kita bahas. Black Lives Matter. Ya, Black Lives Matter itu. Jadi gini, mungkin ada beberapa teman-teman pendengar yang bertanya-tanya gitu loh, kenapa hashtagnya Black Lives Matter? Kenapa nggak All Lives Matter gitu loh? Aku di awal juga pernah berpikir akan hal itu. Dan kayaknya 1 atau 2 hari yang lalu aku mendapatkan jawabannya dan itu cukup memuaskan buat aku. Jawabannya gini, jadi kalau diartikan dalam bahasa Indonesia ya, ada orang yang menulis kayak gini. Kami memang bilang Black Lives Matter, tapi kami tidak pernah bilang only Black Lives Matter. Jadi, dan kami tahu semua kehidupan itu penting, all lives itu matter. Cuma dengan kondisi pada saat ini kehidupan istilahnya orang-orang kulit hitam itu yang sedang istilahnya dalam bahaya. Jadi
digaungkanlah Black Lives Matter. Jadi kami tahu All Lives Matter, cuma tolong bantu kami untuk menggaungkan Black Lives Matter untuk membantu kami gitu loh. Nah jadi itu jawabannya buat teman-teman. Saya terpana sekali dengan Bang Daris ini pada saat menjelaskan. Luar biasa sekali kata-katanya. Jadi memang kalau misalkan kita lihat ini, bagaimana caranya supaya kita itu menyetarakan ya. All lives itu matter, tapi di sini kita harus menyetarakan bahwa blacks itu juga sama dengan si all life ini kayak gitu loh, bro. Benar. Mungkin itu. Oke, kita lanjutkan atau mungkin ada yang pengen kasih closing statement lagi sebelum kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Kita lanjut roasting pemerintah. Aku enggak. Aku tidak roasting. Aku memberi saran gitu. Kita ini memberi saran dan Iya, bukannya freedom of speech ya? iya, tapi kan enggak Berpendapat ya? tapi kan enggak roasting. Cuman Gimana? Saya tidak bilang pemerintah yang mana. Mungkin pemerintah luar Uganda. Nah, bisa jadi siapa yang tahu. Israel kan siapa tahu ya? Luar planet Namek, siapa yang tahu? Pemerintah Wakanda tuh pemerintahan paling anti kritik tau lah, Bodi Kam. Kamu mengkritik bakal dicakar lawan Black Panther. Tidak. Ini kita itu lucu, tafsir, bro. Lucu. Garing banget. Jangan seperti itu, David. Kita harus hargai dia, David. Ya Allah. Lucu. Kita ada di dalam satu tim. Hikam lapit lah. Mohon maaf ya para pendengar ya. Kita hargailah dia, kita ingin lucu. Wahai para pendengar, tertawalah. Nggak mau lagi. Lanjut. Kadang hendak lagi aku malah melucu. Gimana tuh? Freedom of speech jadi gimana sih freedom of speech itu? Nah, jadi kita harus tadi mumpung terbahas secara bebas ya menyuarakan ya, karena memang kita itu dilindungi oleh UUD kayak gitu loh. Jadi ya tidak apa-apa, terserah. Pemerintah anti kritik, tapi nggak tahu pemerintah yang mana. Saya tidak bilang. Oh iya, betul juga. Kita kan nggak sebut ya. Tahu siapa? Pak, saya diem, Pak. Saya nggak ikut. Oke. Anda lemah. Enggak, Anda lemah. Aku diem, nggak lemah. Apa nih? Mau bahas isu yang mana nih? Yang rame-rame. Jadi kita itu ada pokoknya nih yang lagi panas ya. Sekarang itu Omnibus Law. Pengen rencananya kalau nggak salah kata Bapak Luhut ya, kalau kata Bapak Luhut, dia itu mau sana bulan Juli. Bulan Juli, bro. Pakai Lord, bro. Pakai Lord. Oh, Lord udah. ya. Ampun ya Lord. Ampun ya Lord. Kepala pundak Luhut lagi. Aku keluar nih. Bentar lagi aku keluar. Punten. Ketok rumah ini habis ini, bro. Tidak kasih THR ya? Kadang aku diem. Kasih THR. Aku diem lah. THR apa? THR dari TKA? Hah? Semuanya kita keluarkan. Astagfirullah, jangan. Aduh, mohon maaf, Lanjut. Daniel rumahnya di mana, Dan? Tidak tahu, saya tidak bilang. Oh iya. Jadi, nih, kita ada pembahasan Omnibus Law. Omnibus Law ini padahal janjinya para DPR ini harusnya berfokus pada penyelesaian COVID-19. Tapi ternyata mereka membahas Omnibus Law. Wah, parah sekali. Nah, itu yang kedua. Ada pembahasan KPK sekarang melemah, bro. Padahal janjinya Pak D itu mengatakan kalau misalkan ada penguatan dari KPK. Tapi Pak D Daris ya? Pak D Daris. Pak D mana nih? Mungkin bisa jadi. Kita tidak bilang Pak D mana ini, Pak D mana. Iya. Kita bilang. Habis itu yang ketiga nih, ada UKT. Karena kita dari ini anak-anak mahasiswa. Ini. Nah, jadi kita mungkin buat para pendengar yang mayoritasnya mahasiswa mungkin udah pada tahu ya. Apalagi udah ngelihat audiensi pada saat kemarin. Itu audiensi bukan diskusi. Anda mahasiswa memalukan. Saya teriakan saja di sini, saya gatal. Kecewa nggak sama diskusi kemarin?
Bukan audiensi ya, kemarin bukan Panas, audiensi. bro. Diskusi. Panas. Itu bro. webinar ya? Webinar. Webinar, Iya, sosialisasi. Sosialisasi program Astagfirullah. kerja. Sosialisasi program Aduh. kerja Kemendikbud. Kita mahasiswa dikontrol oleh stakeholder. Audiensi Tidak. mana ada moderator? Aduh. Hah? Audiensi kah? Ya astagfirullahaladzim, ya Allah. Ada moderator, bro. Kita dari sore sampai maghrib mendengar moderator lempar-lempar argumen. Tidak betul, tidak Ya, betul. mungkin bisa dikeluarkan unek-uneknya satu-satu dari Bang Daniel dulu nih, kayaknya panas banget. Oh, Apa sih unek-unek di apa? Diskusi kemarin sore itu? Oh, diskusi kemarin ya, waktu Diskusi kemarin. ya? Webinar. Biar Oh, lebih iya. modern. Webinar. Iya. Kita berarti sepakat nih, kita sepakat buat ngebahas pembahasan pada saat audiensi kemarin ya. Boleh. UKT ya. Ya, pembahasan Boleh kita UKT. fokuskan di situ. Boleh. Ya. Boleh. Jadi karena kita kemarin itu sempat menggaungkan Dandim kemana mahasiswa merana kan ya. Habis itu dijawablah sama Kemendikbud untuk dilakukan yang namanya audiensi. Audiensi kemarin baru aja dilakukan kan waktu tanggal berapa sih? Pokoknya kemarin ya. Iya kemarin. Ya, kemarin pada saat sore hari pukul 4 sampai maghrib setengah 6 lah ya. 17.30. Nah, sampai lewat setengah 6. 17.45 lah kemarin tuh kalau nggak salah. Nah itu. Anda tidak memperhatikan waktu sholat maghrib. Anda umat beragama. Saya panas mendengar. Astagfirullah. Mungkin Babang David ya sebagai politikus kampus mungkin banyak tahu juga apa itu audiensi. Apa itu audiensi, apa itu diskusi. Mungkin banyak ya perbedaannya ya pada saat kita melakukan apa audiensi. itu webinar? Apa itu webinar? Astagfirullah, saya seperti merasakan yang namanya seminar. Jadi di sini kita di situ adalah mahasiswa di mana kita memiliki idealisme sendiri kan, bagaimana kita membawa unek-unek dari mahasiswa bahwa ada tidak bahasanya kita itu tidak mendapatkan fasilitas yang seharusnya kita dapatkan. Seperti halnya mungkin yang dengan kita membayarkan UKT full itu kita harusnya bisa mendapatkan tatap muka, praktikum dan lain sebagainya. Tapi pada saat sekarang ini dengan kita membayar full, kita padahal cuman kuliah berbah doang, ujian berbah, semuanya berbah. Tapi nilai berubah nggak? Nilai berubah nggak? Itu tergantung masing-masing. Itu tergantung masing-masing kembali. Nah, mungkin ada beberapa hal yang karena jujur ya, saya di sini berada di satu pihak di mana mahasiswa itu berdiri kayak gitu loh. Karena kita di sini kan berstatus mahasiswa. Cuma ada satu hal yang disesalkan pada saat ini di mana mahasiswa sekarang ini terkesan melempem sekali. Kayak gitu loh. Pada saat kita, karena sejauh yang pernah saya alami, di mana audiensi itu, kita harusnya yang bisa menentukan waktu dan tempat, kayak gitu loh. Jago bagaimana banget kita harus, nih. Wah. Pemerintahan Pak D itu. Astagfirullah. Jangan Jangan dibilang sok-sokan kamu. Jangan sok-sokan. Nah, mungkin itu ya, bagaimana kita di situ tuh harusnya bisa kayak gitu loh. Karena kita di sini tuh menyampaikan yang namanya unek-unek kayak gitu. Kita harus bisa mengajak para stakeholder ini untuk bisa berdiskusi dua arah kayak gitu loh. Kita sebagai mahasiswa dan beliau sebagai stakeholder ada tanpa campur tangan dari mungkin berbagai macam pihak. Karena kalau misalkan kita lihat kemarin itu ada beberapa aparatur dari tiap institusinya ya. Entah itu mungkin perwakilan dekan kah kemarin itu? Atau apa? Rektor ya? Rektornya ya? Nah, perwakilan rektornya. Mungkin perwakilan rektornya ya. UI sama mana gitu ya? UI, UNS kalau nggak salah. Iya, Ada IPB nggak sih? IPB. Ada. Ini nggak apa-apa ya disebut institusi nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, karena kan emang kemarin itu yang berhadir kayak gitu. Kan bener. Iya, itu faktanya. Tidak ada, iya. Ini kita katakan sebagai audiensi, bro.
di mana harusnya itu adalah peran dari stakeholder dan dari mahasiswa. Ini harusnya kita lakukan diskusi dua arah tanpa mengajak namanya perwakilan dari tiap institusi. Ini buat apa, bro? Itu yang malah nantinya ngebuat kita ngeblunder. Itu sudut pandang saya pribadi ya. Ngebuat kita blunder. Bahkan kalau misalkan kita cek lini komen yang ada di YouTube kemarin, YouTube Live itu mengatakan kalau misalkan wah ada hashtag UNS berbohong. Oh mohon maaf nih ya, itu yang dibilang di komen kayak gitu loh. Itu yang Fakta ya, fakta ya Dan, fakta. Iya, itu bukan bohong, bukan saya yang buat. Bukan hoax. Nah, tapi para mungkin ada mahasiswa yang berasal dari institusi tersebut yang menyatakan ada hashtag tersebut kayak gitu loh. Mungkin yang ini sebagai apa ya? Mungkin nanti ada audiensi berikutnya mungkin lebih memilah kayak gitu loh. Siapa yang harus menjadi peserta di situ? Karena di sini kembali lagi kemurnian dari bentuk audiensinya. Ini audiensi, ingat. Kemurnian susu sapi. Tadi itu berbeda, bro. Oh, beda. Nggak, ini macam-macam. Mungkin ini ya, bedakan audiensi dengan diskusi. Nggak perlu moderator. Kita di sini harusnya main lempar-lemparan argumen. Karena kita sedang lobbying di sini, kita harus menentukan nasib seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia. Kayak gitu. Yang kedua, tadi, bagaimana kemurnian para anggota atau para peserta dari diskusi yang berhadir. Yang ketiga tadi, kemarin itu yang paling unik, kita harus menunjukkan bahwa kita itu mahasiswa, kita itu adalah maha, kayak gitu loh. Para orang-orang terpelajar yang paling tinggi kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita lihat, dengan bermasker di dalam ruangan, dengan dalih kalau misalkan kita sebagai, mungkin ya perwakilan dari BMSI mengatakan tidak ingin mencari panggung, menurut saya itu bukan argumen yang tepat kayak gitu loh. Karena kembali lagi di sini kita harus bisa melihat siapa sih yang ngomong, kredibilitasnya bener nggak sih kayak gitu loh. Karena kalau misalkan kita lihat lagi ya kemarin itu ada yang pakai kolor, bro. Astagfirullah. Mohon maaf nih, ya Allah, Anda memalukan mahasiswa seluruh Indonesia. Saya jujur sangat, kalau boleh ya kita lihat lagi di lini komen kemarin ada hashtag audiensi gagal. Itu luar biasa, memang sangat mengecewakan ya buat diri saya pribadi. Tuntutan tidak ada yang tercapai, semuanya melebar seakan semuanya adalah sosialisasi dari stakeholder, bukan untuk menunjukkan bahwa kita di sini sedang menuntut. Yeah. Mungkin itu sih dari saya pribadi. Mungkin lanjutkan teman-teman. Kurang galak mahasiswanya ya. Melempem, bro. Mohon maaf nih ya. Sekali lagi, harus lebih garang kita mahasiswa. Mungkin dari Babang David kah atau Daris nih, Babang Daris? Aku nambahin dikit ya. Boleh. Kalau aku simpelnya gini aja sih. Soalnya kan kemarin tuh kan audiensinya tuh kan tajuk utamanya tuh kalau nggak salah ya, tajuk poin utamanya tuh kalau nggak salah tuh pembahasan UKT. Setauku. Cuma kok pembahasan UKT-nya kok malah kurang ya, malah tenggelam dengan pembahasan hal lain yang bahkan mungkin kurang pas gitu loh. Dan anehnya gini, kita tuh nggak pernah menuntut kalau kayak mahasiswa tidak pernah bilang, Pak jangan naikin UKT, nggak ada pernah bilang gitu, nggak ada kan. Mahasiswa bilang, Pak turunkan UKT, Pak gratiskan UKT. Kenapa dikasihnya pernyataan tenang, UKT tidak akan dinaikkan? Ya nggak ada yang nanya. Iya, nggak ada hubungannya ya. Iya, ngapain gitu loh? Ya tahu, ya, enggak ngapain. Ya Allah. Nggak ada hubungannya sama sekali ya. Iya, dan yang ku sesalin itu sih maksudnya parah banget. Pembahasannya tuh jadi melebar banget. Jadi poin utamanya tuh nggak dapet lah. Kalau buat aku. Mungkin Babang David ada pendapat lain. Babang David. Kalau dari aku sih, sebenarnya kita di sini mungkin Daniel juga kita kembalikan ke pendengar aja ya. Apakah kemarin itu audiensi atau diskusi ataupun webinar atau seminar itu atau sosialisasi program kerja, mungkin kita kembalikan ke pendengar aja ya.
Kita kembalikan benar, ke benar. pendengar, bagaimana pendengar menilai daripada kegiatan yang kita tidak tahu apa kegiatannya kan seperti itu. Jadi kalau dari aku sih mungkin nambahin dikit. Setuju dengan dari yang dikatakan Daniel. Sebenarnya ketika kita sudah mempunyai suatu kesempatan gitu, entah memang ada perselisihan di antara mahasiswa sebelumnya kan karena ada pergesekan di antara golongan, tapi ketika ini sudah ada dalam satu caranya gitu, menurut pandanganku itu bisa kita singkirkan sama-sama gitu. Ini bukannya menyalahkan salah satu pihak ya, cuman tadi pandangan pribadi dan baik lagi di sini aku pun hanya rakyat jelata ya, bukan siapa-siapa yang mungkin lebih baik daripada yang sedang berbicara ketika kegiatan kemarin kan, aku juga nggak bilang seperti itu. Cuman ketika di sini alasan untuk mencari panggung itu sangat tidak make sense gitu sebenarnya gitu. Sebenarnya yang kita ingin dapatkan itu adalah ini loh perwakilan aku berbicara dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan gitu. Itu yang ingin kita cari kan. Ini loh yang mewakili Dava, ini yang mewakili Daniel, ini yang mewakili Daris untuk menyuarakan suara-suara kita gitu kepada para bapak-bapak menteri yang terhormat, tapi malah ditutupi dan kami bahkan tidak tahu siapa orangnya dan gimana kredibilitas dari orang tersebut dalam menyampaikan narasi-narasinya gitu. Itu yang sangat sangat disayangkan gitu ketika kegiatan kemarin. Terus yang kedua juga menambahkan sepakat lagi dengan yang dikatakan Daniel, bahwasanya walaupun sifatnya daring ya, sifatnya online, tapi tetaplah ketika kita bertemu dengan stakeholder ya jangan sampai kita melupakan etika kita gitu. Ya aku pribadi juga sangat miris ya melihat yang sempat kejadian yang di luar dugaan itu ya. Padahal itu lagi pembahasan utama loh. Aku ingat betul itu lagi pembahasan dikti, itu pendidikan tinggi lagi dibahas gitu. Salah satu tajuk utama kita, tapi dia tiba-tiba sang pembawa narator ini sangat disayangkan. Yang kolom komentar itu awalnya ayo sepakat dukung UKT, tiba-tiba berubah semua situasinya menjadi kolornya kemana. Itu sangat disayangkan sih, sangat disayangkan. Dan jujur ketika walaupun saya nih rakyat jelata ya, aku nih rakyat jelata, cuma kecewa gitu melihat bagaimana attitude-nya yang tidak terjalankan dengan baik, yang tidak diterapkan dengan baik. Mungkin terus itu mishap ya, mungkin. Tapi kita mengingatkan kan, dong, nggak apa-apa. Mengingatkan, mungkin nanti kan ada, mungkin nanti berikutnya ada audiensi berikutnya kan. Harus ada audiensi berikutnya sih. Kalau misalkan dari sudut pandang pribadi. Mungkin para pendengar podcast nanti bisa drop komennya harusnya kayak gimana nih buat audiensi berikutnya. Kalau misalkan nambahin. Boleh. Ada yang terakhir. Yang penting juga nih. Sebenarnya ini ya mungkin karena kalau dari pengalaman pribadi ketika yang cukup disayangkan itu terlalu wasting time gitu. Ketika kita berbicara narasi-narasi yang ada, ternyata dari tanggapannya itu kurang tepat ketika si tujuan stakeholder-nya malah menjawab melebar. Maksudnya gini, ketika kita menyampaikan narasi, sebenarnya yang ingin diharapkan itu adalah suatu kebijakan, keputusan, atau langkah setelah menanggapi narasinya. Tapi yang disayangkan adalah mereka malah sosialisasi di sana kan, sosialisasi program-program mereka, sosialisasi dari kinerja mereka selama ini. Nah, sebenarnya ketika di sana seharusnya kalau kita punya hak untuk bersuara dalam forum itu, semuanya punya hak untuk bersuara, bukan di-mute oleh sang moderator. Harusnya itu semua orang punya hak suara di sana. Nggak boleh hak suara itu di-mute dengan moderator. Itu mungkin akan menjadi catatan evaluasi juga ya. Tidak boleh moderator mematikan suara daripada peserta dari kegiatan tersebut. Itu sebenarnya itu jadi catatan dan itu nggak boleh ditolerir karena itu adalah salah satu pelanggaran menurutku pribadi ya, walaupun tujuannya untuk menjadi rapi kan, tujuan awalnya dia mengingatkan untuk supaya diskusinya rapi dan lain-lainnya, tapi sebenarnya itu malah menyusahkan kita nantinya di sana gitu. Nah, jadi tujuannya apa sih untuk nggak di-mute mikrofonnya itu supaya ketika sang stakeholder-nya nih yang terhormat nih lagi menjelaskan,
itu kita bisa langsung memotong jika pembicaraan itu terlalu melebar. Ketika pembicaraan itu menjadi salah satu kegiatan sosialisasi. Nah, yang diharapkan ketika kita menyampaikan narasi ataupun menyampaikan tuntutan, itu adalah salah satu, oh ya, setelah saya mendengar tuntutan ini, saya akan melakukan ini. Terus saya akan membuat kebijakan ini. Saya akan koordinasi ini dengan rektorat dan lain-lain. Itu yang ingin diharapkan gitu. Tapi yang ternyata dijawab, itu hampir 1 jam loh, baru cuman bahas satu isu gitu. Itu juga yang disayangkan gitu. Dan itu cuman program sosialisasi isinya. Nggak ada output yang jelas gitu. Nggak ada outcomes-nya. Itu yang disayangkan juga ketika kegiatan kemarin ya. Kita nggak bilang ya itu audiensi, itu webinar, seminar, enggak ya. Itu dikembalikan ke pendengar aja apa yang menyebut kegiatannya. Kami bercanda Itu aja sih, di Dan. awal tuh. Bercanda. iya. Bercanda aja kami nih. Bercanda aja. Oh iya. Bercanda. Namanya manusia malam, kan manusia malam kental sudah pikiran. Manusia kencang ya. Mungkin pikirannya. Iya. Tapi Iya. Kalau Tapi misalkan kami ini dari- masih rakyat jelata. Kami kami nggak tahu apa-apa, sumpah. Kami nggak tahu. Iya. Iya, kami nih ekor kebetulan ngelihat prosesnya yang kayak gini loh Iya. biasanya kayak gitu. Kayaknya gini. Jadi kami deh, ngasih gitu. insight. Iya. Iya. Kayaknya Apalagi gini deh. kita tuh kalau misalkan kita lihat ya, ini nih sekelas BEM SI, bro. Wah, BEM Nasional ya? Indonesia. Nasional. Waduh, luar biasa. Oh, nasional ya? Skalanya nasional, Pak. Antariksa. Ini, kalau misalkan kita lihat ya, harusnya ini kredibilitasnya dalam masalah-masalah audiensi, dalam masalah lobbying, itu menurut saya harusnya itu Sudah tidak dipertanyakan lagi ya harusnya. Iya, seharusnya sudah tidak menjadi pertanyaan, tidak usah diragukan kayak gitu loh. Tapi setelah melihat kejadian kemarin, ini kembali ya kita kembalikan ke para pendengar podcast. Ini masing-masing. Bisa deh, iya boleh deh menilai deh masing-masing kayak gimana. Harusnya yang mahasiswa itu bisa menggerakkan suatu keadaan, kita bisa ngasih pressure kepada stakeholder buat kita mengasih tuntutan, tapi malah jadi kita kesana yang malah dikendalikan di situ. Kita dikasih tahu program A, bagaimana mereka menjalin kerjasama antara dosen, mahasiswa membentuk APD. Itu Jadi tidak kami perlukan, Bapak. Jadi kayak kuliah. Jadi kayak kuliah. FYI itu ya for your FYI buat kami, tapi kami di sini membahas tuntutan UKT. Enggak, masalahnya waktunya juga enggak pas gitu loh. Penyampaiannya ya Allah. Maghrib, Allahu Akbar. Astagfirullah. Antum beragama. Antum semua beragama. Ya udah. Pilihlah waktu yang tepat. Mungkin bisa pagi, bisa siang. Kita aturlah BMSI yang harusnya bisa mengatur, melobi. Karena di sini kita mau kepentingan seluruh mahasiswa, bro. Kembali ya, kita mau kepentingan seluruh mahasiswa. Kita bahas UKT. Ayo kita bagaimana caranya memberikan argumen. Kita fokuskan nih di UKT. Oke, mungkin kalau misalkan kita lihat tadi kasus kita, kata bapaknya kemarin itu yang saya garis bawahi, pokoknya bentar dan sebelum ke bapaknya nih ngasih tahu aja mungkin ke para pendengar yang mungkin nggak nonton kemarin kan tagarnya tuh Pak Nadiem dicari, yang datang siapa ya? Bapak Nizam. Bapak Nizam. Nizam. Pak Nadiemnya kemana Dan? Aduh, itu kayaknya lagi goput. Katanya sih kemarin lagi rapat. Katanya kemarin lagi rapat sama presiden. Ya udah kita doain semoga rapatnya berjalan lancar, programnya jadi bagus, mahasiswanya seluruh Indonesia jadi pokoknya jadi sama-sama enak lah semuanya. Amin. Mudahan belajarnya kita ya? Itu Nizam atau bukan. Itu bukan. Lu nggak kenal. Aku kira Nizam yang teman kita yang di Kota Baru itu. Nggak ada. Bukan. Tapi nggak ada yang kenal, bro. Para pendengar podcast kita tidak ada yang kenal. Anak Unlam aja yang kenal. Iya, anak Unlam aja yang kenal. Kita kan ini go internasional. Ini kita pembicaraan kita. Go dunia akhirat. Yang benar kuntilanak. Pokoknya yang diharapkan ini bagaimana kita mengajak Bapak Nadiem Makarim untuk berbicara. Mungkin kalau misalkan kami ingin diundang untuk audiensi juga nggak apa-apa. Kami ACC, bro. Karena jujur saya gatal sekali melihat, ya Allah.
Udah. Mohon maaf. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Kami berada di satu pihak dengan Ingat. mahasiswa. Kami jujur berada di satu pihak dengan mahasiswa. Cuman sekali lagi yang di sini kami ingin kritisi bagaimana pergerakannya ya. Eskalasi pergerakannya itu harusnya bisa naik nih. Tapi malah gitu, bro. Wah, makanya itu mungkin pesan buat berikutnya ya. Oh ya, buat mungkin ada beberapa pertimbangan nih buat Kemendikbud. Kenapa di sini kami pengennya diturunkan secara menyeluruh? Karena kembali Pak, Bapak benar bilangnya kalau misalkan yang berkecukupan itu menutupi yang melemah pada saat ini. Oh ya, Ini semuanya gotong royong tadi ya? berdampak, Bapak. Iya, gotong royong. Tapi kembali Pak, yang harus diingat di sini semuanya terdampak, Bapak. Semuanya terdampak dari pihak A sampai Z kayak gitu loh. Bahkan kalau misalkan ada teman saya yang curhat ke saya, Pak ya. Ini saya ambil dari pengalaman teman saya. Saya belum survei lebih luas. Cuman kalau misalkan Bapak mendengar atau teman-teman, ada teman saya yang bilang kalau misalkan pada saat dia ingin menurunkan UKT, ada satu persyaratannya itu memotokan rumahnya kayak gitu loh. Apakah di sini orang itu harus terlihat menjadi miskin dulu untuk bisa menurunkan UKT atau seperti apa? Kayak gitu loh. Ini sebenarnya persyaratan yang menurut saya apa ya? Inilah alasannya kenapa semuanya itu harus digeneralisir kayak gitu loh, diturunkan secara menyeluruh karena emang semuanya terdampak kayak gitu loh. Dari yang memiliki kecukupan kayak gitu loh, semuanya itu bahkan secara tidak terlihat bisa menjadi tidak mencukupi kayak gitu loh. Nah, apakah pada saat semuanya difoto keadaan rumahnya itu menunjukkan kayak gitu loh, menunjukkan kalau misalkan wah ini nggak usah nih buat diturunkan UKT-nya. Padahal aslinya bisa jadi kayak gitu loh, bisa jadi mereka nggak bisa membayar UKT kayak gitu loh. Mungkin itu Bapak yang harus menjadi pertimbangan Bapak sendiri sebagai Kemendikbud. Oke. Tuh, mungkin buat teman-teman yang lain ada insight kah, mungkin pesan buat Kemendikbud yang tercinta ini, Pak Nadiem Makarim kah? Ada. David. Kalau dari aku mungkin pesannya ya semoga ini cepat selesai ya, bukan hanya berlalu ya. Karena sampai saat ini kan kita belum mendapatkan kata yang sepakat ya istilahnya antara mahasiswa dengan Kemendikbud. Semoga ini cepat selesai dan cepat tuntas dan kita juga bisa bertemu dengan Pak Nadiem. Sebenarnya saya pribadi pun tadi saya sempat bilang kan di awal kalau saya tahu ada satu programnya Pak Nadiem itu karena saya ngefans juga dengan beliau gitu. Dan Pak Nadiem ini salah satu, kalau kita lihat ya dalam aksi-aksi media yang telah dilakukan ya dalam tanda kutip ya yang telah dilakukan oleh BMSI ataupun gerakan mahasiswa lainnya, Kemendikbud ini adalah salah satu kementerian yang paling responsif kalau aku bilang ya, paling responsif ketika tagar itu muncul angkat itu langsung H-1 itu langsung ada H+1 langsung ada klarifikasi dan lainnya. Bayang kalau kita bandingkan ya, kalau kita boleh membandingkan dengan DPR misalnya. Oh, mohon maaf. Dewan legislatif kita ya. Dewan legislatif pemerintah itu ya. Tagar apapun H+1, H+7, H+30 hari pun kayaknya nggak bakal didengar deh gitu kalau kita cuma melakukan di aksi media, kecuali kita datang langsung ke gedungnya baru oh ya silakan baru kan naik ke atapnya ya. Naik ke atap, naik pagar. Enggak juga. Oh iya, bukan ya. Nah, jadi mungkin pesannya semoga cepat tuntas ya, pasti ya cepat tuntas dan kita bisa ketemu dengan Pak Nadiem karena sebenarnya obatnya mahasiswa itu ada di beliau gitu ya. Betul. Mungkin itu sih. Fokus kita ada di situ. Oh iya, karena kalau misalkan kita lihat biasanya kalau misalkan kita lihat waktu aksi ya, kita nggak mau kalau misalkan orang nggak keluar nih, orang yang kita cari ini harus keluar dulu. Begitu. Benar. Jadi mungkin BMSI ini fokuslah. Wah, bagaimana supaya tidak blunder. Antum satu suara. Kami ada di posisi kalian kok. Tenang, kami pokoknya mendukunglah segala macam bentuk pergerakan kita.
Karena emang ini kita membawa kemaslahatan seluruh orang kayak gitu loh. Mungkin Daris nih, ini apa pengen dibahas lagi nih KPK. Pokoknya kayaknya bobrok deh. Apa? Semuanya bobrok deh. Kalau misalkan KPK bobrok ya. Apaan lagi ya? Omnibus Law ya. Ya Allah. Ada nggak yang pengen kita gelitik nih? Apa yang kita pengen gelitik nih? Apa? Kita gelitik tipis-tipis. BTW sisa 7 menit cuy. 7 menit ya. Udah 1 jam lebih ya kita. Iya 1 jam. Ya sayang banget ya. Karena Tapi masih banyak nih aku mau menambahin yang tadi Pak Nadim. Nah, boleh. Sebelum kita berpisah. Iya, buat episode pertama nih. Kalau aku sih buat yang tentang tagar Nadim dicari ini ya. Aku setuju banget soalnya dari aku secara pribadi Pak Nadim ini salah satu menteri yang kayak keren banget gak sih? Kayak semua, iya millennials banget gitu loh pembawaannya. Dan juga cita-citanya di awal ketika sebelum menjabat jadi menteri juga buat aku revolusioner banget gitu loh. Mau merubah sesuatu yang selama ini mungkin dari aku secara pribadi kurang pas untuk pendidikan di Indonesia dirubahlah menjadi semakin pas. Lah, karena alasan inilah kami dari mahasiswa ingin bertemu dengan Pak Nadimnya langsung. Kami pingin curhat gitu loh, Pak. At least kami pingin curhat, kami pingin ngomong sama bapaknya langsung. Jadi biarkanlah Pak Nadiem sebagai Mendikbud langsung mendengar apa yang diinginkan oleh mahasiswa. Paling nggak mau curhat gitu loh, Pak. Ya Allah, Pak. Betul. Curhat lagi. Curhat. Pokoknya bercerita. Iya, ada cewek mau curhat, ada cowok mau curhat gitu. Boleh. Pak, kalau cewek mau curhat, kalau nggak didengerin diambekin, Pak. Kalau kami mungkin mahasiswa cowok nggak apa-apa, Pak. Didiemin. Mahasiswa cewek, Pak. Ya Allah, Pak. Ngambek, Pak. Capek. Tolong Bapak Nadiem ya. Ya Allah, Bapak Nadiem bisa nggak bertemu dengan kami kayak gitu. Karena emang kami memerlukan Bapak kayak gitu loh. Mungkin itu sih. Nih kita bahas 2 isu tadi ya. Yang tadi Black Lives Matter sama ini sekarang tadi UKT tadi ya. Mungkin kita banyak membahas pada saat audiensi karena baru aja udah dilakukan audiensi. Cuman itu sih. Jadinya jatuhnya malah mengkritisi pergerakan kita sendiri. Kayak gitu loh. Soalnya emang saling mengingatkan. Tombak utamanya ya? Iya, mengingatkan. Soalnya itu tombaknya kalau misalkan tidak diluruskan bagaimana pengen tajam, tumpul, tidak sampai nanti. Kayak gitu loh. Mungkin itu, padahal masih banyak ya tadi. Wah, luar biasa padahal kalau misalkan kita kumpulin pesan buat Indonesia ini sabrek, bro. Banyak sekali, terlalu banyak. Direkap pesannya. Nanti kita bikin listnya ya. Mungkin nanti kita masukkan ke podcast berikutnya karena memang banyak sekali PR. Amin. Closing statement deh yang pengen ngasih closing statement. Ayo. David. Lumayan nih satu orang 1 menit nih. Jangan. Ada Dadial. Satu orang 1 menit nih. Iya boleh deh. Ayo. David dulu. Pit. Enggak. Bebannya nih lemparan habis waktunya, bro. Aku lambat mikir. Ikam aja dulu. Oke, kalau misalkan dari aku pribadi ya, buat closing statement kita cepet aja. Black Lives Matter, benar kita harus menyetarakan bahwa yang kita gaungkan yaitu hashtag paling utama sekarang ini Black Lives Matter. All Lives Matter betul, tapi pada saat ini bagaimana kita mengusahakan untuk menyetarakan Black Lives Matter ini supaya setara dengan seluruh kehidupan kayak gitu. Mungkin itu pesanku buat teman-teman juga. Mungkin ada teman-teman mahasiswa ataupun orang-orang kita temui di jalan, jangan sampai kita menunjukkan gestur-gestur aneh. Kayak misalkan, ini orang dari mana sih? Gitu loh. Kita sinis ngelihat dia, habis itu muncullah di dalam itu harus kita coba singkirkan. Ini bukan berarti saya lebih baik daripada Anda para pendengar, tapi di sini saya pribadi ingin mengingatkan bahwa kita di sini makhluk sosial, bagaimana kita bisa bersatu kayak gitu loh, untuk bisa membentuk Indonesia yang lebih baik ke depan. Woi, buat Bapak Nadiem, tolong bertemu dengan kami sebagai mahasiswa
buat mahasiswanya sendiri, buat garda terdepannya, buat BMSI ataupun perwakilannya, jadilah ujung tombak yang paling tajam. Karena kalau bukan kalian, siapa lagi? Kami di sini hanya rakyat jelata, cuman bisa nonton doang. Cuman bisa bersuara nih di podcast ini, ataupun di lini komen nanti pada saat live. Kami nggak bisa apa-apa kayak gitu loh. Kalian lini terdepannya. Jadi, jadilah tajam. Itu sih. Buat yang lain deh, yang pengen ngasih pesan. Cukup. Aku nambahin Udah. dikit. Oh, Nambahin udah dikit. nih. Iya, kenapa tapi Silakan kan? dari sini. Karena Rami. Durasi. Kada apa-apa tuh mat aja. 37. Iya, nih sisa 2 menit. Ayo. Nah, Race. kalau dari aku intinya mengajak ke teman-teman pendengar nih. Ngajak teman-teman pendengar lebih aktif lah dalam bersuara. Dalam artian, misal, memang kalau 1 suara atau 2 suara atau 3 suara seperti kami ini, mungkin belum cukup didengar. Belum cukup gaungnya. Tapi percayalah, kalau memang suara-suara yang kecil ini akan bergabung, dari yang mulanya satuan, habis itu jadi belasan, jadi puluhan, jadi ratusan, jadi ribuan, jadi jutaan, maka suara-suara ini akan terdengar lebih kencang lagi. Maka insya Allah yang seorang orang yang harusnya mendengarkan kita akan ya pasti mendengar gitu loh, akan pasti mendengar dan mungkin jadi insight sendiri buat mereka. Jadi kebijakannya ke depannya akan lebih baik lagi gitu loh. Buat aku kayak gitu. Betul. David, sempat, Pit? Sempat Oke, ya, sempat. sempat ya. Cepat. Jadi Ayo, sebelum kita tutup. Kalau dari aku sendiri mungkin pesannya tadi udah semua disampaikan juga teman-teman. Tambahkan, kita jadi masyarakat Indonesia lebih cerdas lagi dalam memilah dan berpikir ya. Dan semoga ini menjadi pembelajaran buat kita semua dan kita dapat mengambil manfaatnya. Karena balik lagi, suatu kegiatan tanpa ada evaluasi mungkin akan sangat sulit untuk dapat ditingkatkan terus-menerus. Mungkin itu sih. Oke, sip. Mantap, sempat. Oke. Kita ke penutupan langsung. Mungkin ini episode podcast kita yang pertama. Dihabisi dan sumpah. Iya, sudah tutup. Langsung aja tutup. Nantikan podcast kedua. Podcast kedua. Sebentar lagi. Iya, dadah. Oke, see you. Jangan jerah nonton. Mohon maaf bacotan kami mengganggu. Peace out. Ciao. Bella, ciao, Bella.